Assalamualaikum para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang player pelahap artefak kuno yang kembali ke masa lalu. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Sang Yun yang telah menyelesaikan penjelajahannya dalam gerbang ras orc. Akan tetapi di sana terdapat satu player yang sangat iri dengannya, bahkan menginginkan kematiannya. Untuk memenuhi keinginannya, maka Rocky mengetahui harus melakukan apa. Beralih ke rumah Sang Yun di mana dia terlihat sangat senang atas keberhasilan ekspedisi pertamanya setelah regresi. Saat menjadi porter, maka dia biasanya mendapatkan bayaran yang rendah, tapi berbanding terbalik dengan menjadi player, bahkan dia memberikan kontribusi terbanyak dibandingkan yang lainnya. Walau uang sangatlah penting dalam kehidupan ini, tapi Sang Yun memiliki sesuatu yang lebih penting, yaitu para artefak. Kali ini dirinya mendapatkan cincin berserker yang hanya bisa didapatkan setelah mengalahkan monster orc berserker, dan cincin ini akan mengeluarkan kemarahan darah dari pemakainya. Meskipun hanya artefak rank perunggu, tapi cincin ini memiliki efek spesial di mana saat penggunanya mengeluarkan mana, maka akan mengurangi beban berat artefak lainnya. Menurut Sang Yun, alasan kenapa cincin ini hanya dikategorikan sebagai artefak level perunggu disebabkan kebanyakan player akan kehabisan mana sebelum mereka bisa mengayunkan pedangnya dengan gerakan banyak. Akan tetapi Sang Yun bisa mengakali hal tersebut dan usaha ini didapatkannya di masa tuanya. Walau kemampuannya saat itu tidaklah berguna, akan tetapi dia terus mempelajari apapun yang berkaitan dengan bakat alaminya tanpa henti. Lalu dia menemukan sesuatu yang sangat menarik, di mana saat artefak itu menyatu dengannya, maka mananya takkan terkuras seperti orang-orang yang hanya memiliki hak pakai. Sang Yun tak peduli artefak seperti alam yang akan dilahapnya, karena makin banyak skill maka akan lebih baik demi menjadikannya tak terkalahkan dalam segala kondisi. Sementara itu di tempat yang berbeda, Rocky menceritakan terkait kemampuan pemula yang melakukan ekspedisi dengan kelompoknya, di mana dia memiliki skill stun selama 4 detik, dan dia sama sekali tidak berbohong. Orang yang diajaknya bicara cukup kesal disebabkan Rocky berani meninggikan suaranya saat berbicara dengannya. Pria ini tak peduli kemampuan apa yang dimiliki bocah itu, karena dia hanya perlu menghabisinya. Namun Rocky tidak menginginkan sekedar kematian, karena beranggapan jika Sang Yun pastinya berasal dari keluarga kaya dengan membawa artefak yang membuatnya memiliki stun seperti itu. Di sela itu gadis ini menanyakan apakah orang itu adalah teman kekasihnya, karena dia tampak seperti pecundang. Dalam waktu singkat salah satu dari telinga Rocky telah terpotong tanpa dirinya dapat sadari. Sosok ini mengakui jika kelompoknya akan mengambil permintaan yang diinginkan pelanggannya, tetapi dia tidak suka bertele-tele. Mereka bukanlah pelayan pribadi yang harus mengikuti semua keinginan tuannya, dan mereka hanya bergerak untuk menghabisi target. Pria ini pun menanyakan siapa orang yang ingin mereka habisi, dan Rocky sebaiknya menceritakan semuanya sebelum dia marah. Keesokan harinya Sang Yun mendatangi sebuah tempat pelatihan untuk mencoba skill barunya. Dia tak menyangka jika artefak cincin berupa makanan yang sangat buruk, di mana dia harus menghabiskan sup timun dingin dengan rasa yang begitu aneh di lidah. Tapi dia merasa harus melupakan ingatan buruk tersebut disebabkan kemampuan barunya yang lebih baik. Siapa sangka Sang Yun memainkan pedangnya dengan begitu mudah, tanpa kesulitan apapun.
Dengan ini maka dia takkan terhambat oleh berat artefak yang digunakannya karena semuanya sudah sangat ringan untuk digunakan. Lalu dia penasaran akan statusnya sebagai player pemula. Sekarang dia berada di level 7 dengan 2 julukan ditambah dengan 3 konsumsi artefak. Langkah selanjutnya yang terpenting adalah menarik perhatian makhluk konstelasi dan dia harus memilih dengan hati-hati karena tiap player hanya bisa memiliki satu. Jika memungkinkan, maka dia ingin memilih makhluk yang cocok untuk semua kemampuannya. Namun menarik perhatian para konstelasi tidaklah mudah dan untuk sekarang dia harus meningkatkan statistiknya melalui pelatihan. 3 hari berikutnya, Sang Yun terlihat dalam kondisi yang kurang baik. Dia tak menyangka latihan dalam 3 hari secara terus-menerus merupakan sesuatu yang cukup berlebihan. Kali ini dirinya akan memasuki gerbang yang dikhususkan untuk solo player demi mencapai tujuannya. Jika dia lewat jalur umum, maka Sang Yun bisa mengantri selama berbulan-bulan hanya untuk memasuki sebuah gerbang solo player dan berkat pengetahuannya maka dia takkan kesulitan menemukannya. Di saat yang sama Sang Yun merasakan ada sesuatu yang aneh sedang membuntutinya. Walau sedikit samar, tapi instingnya masih tajam untuk merasakan kehadiran orang-orang dengan niat yang buruk. Meski belum terlalu mengerti niat orang-orang itu membuntutinya, tapi semuanya bisa dibereskan di dalam gerbang. Setelah Sang Yun memasuki gerbang, maka orang-orang itu juga segera menyusulnya. Mereka bertiga adalah orang-orang yang telah ditemui Rocky untuk menghabisi Sang Yun. Akan tetapi saat masuk mereka dikejutkan akan targetnya yang malah menyambut kedatangannya. Di sana Sang Yun duduk santai dengan sebuah pedang besar miliknya, seakan dia menantikan mereka. Sambil tersenyum tipis Sang Yun mengatakan jika gerbang ini adalah gerbang solo player dan tidak mungkin orang-orang itu salah tempat untuk menjelajah. Maka dari itu dia meminta mereka berempat untuk segera keluar karena gerbang ini adalah tempatnya. Namun para player ini malah tertawa disebabkan baru melihat seseorang yang begitu arogan tanpa menyadari situasi yang dialaminya. Sang Yun mengetahui jika mereka berempat bukanlah kelompok biasa dan dia akan berbaik hati untuk membiarkan mereka pergi selama dirinya masih bersahabat. Berdasarkan pengamatannya, orang-orang itu tidak memiliki player healer maupun magic, menunjukkan jika mereka mengabaikan keberlanjutan yang penting untuk menyelesaikan sebuah gerbang, bahkan hanya membentuk tim yang terdiri dari pendekar pedang dan pemanah. Maka dari itu Sang Yun menebak jika mereka adalah kelompok yang dinamakan hyena pemburu yang dikhususkan menghabisi manusia, bukannya para monster. Kedua orang ini pun tertawa karena menganggap jika Sang Yun sudah kehilangan akalnya dan di tempat ini tubuhnya pun takkan ditemukan oleh orang luar. Berdasarkan pengetahuan masa lalunya, orang-orang di depannya dihabisi oleh pengawas rutin dari asosiasi player. Di antara mereka semua archer lah yang paling sulit untuk diatasi disebabkan serangan jarak jauhnya ditambah beberapa rekan yang bertarung secara langsung. Lalu Sang Yun mengatakan hal mengejutkan di mana dia menunggu mereka semua memasuki gerbang ini agar tak ada campur tangan dunia luar. Baginya untuk menyingkirkan 4 jasad maka tidak ada tempat yang lebih baik dibandingkan dalam gerbang dan Sang Yun orang-orang di depannya juga mengetahui hal tersebut. Provokasi yang terdengar sangat arogan membuat pria besar ini ingin segera menghabisinya, tapi bosnya menghentikannya. Bosnya beranggapan jika mereka harus melakukannya dengan cara yang mudah seperti biasanya melalui rencana yang sudah ditentukan.
Walau orang itu adalah bos, tapi pria besar ini tampak tidak senang, bahkan dia menyebut jika caranya adalah paling mudah untuk membungkam pemula arogan. Di sisi lain Sang Yun tertawa sambil menyebut pria besar di depannya adalah bocah baik yang mendengarkan bosnya, padahal dia tak keberatan jika mereka semua maju sekaligus, agar tidak membuang waktunya. Provokasi yang terlalu berlebihan itu membuat pria ini tidak bisa menahan kesabarannya lagi, dan langsung melesat maju untuk menyerang dengan melayangkan pedangnya. Dia akan membuat bocah di depannya memohon untuk hidupnya, bahkan membuatnya menjadi makanan para monster. Akan tetapi Sang Yun hanya menanggapinya dengan santai, bahkan dia tersenyum melihat tingkah lawannya. Di masa lalu Sang Yun telah lolos dari berbagai macam mara bahaya yang disebabkan oleh monster. Di dalam gerbang terdapat artefak yang selalu diburu oleh orang-orang untuk mendapatkan uang maupun menggunakannya secara pribadi, tapi nyawa mereka dipertaruhkan dan korban di dalam gerbang tidak selalu saja mengiringi ekspedisinya. Sang Yun mengetahui satu yang pasti, di mana gerbang merupakan tempat untuk dihabisi maupun menghabisi. Maka dari itu untuk tetap hidup, maka dia harus merenggut kehidupan orang-orang yang mencoba menyentuhnya, tanpa pengecualian. Entah di masa lalu maupun di masa yang akan datang, maka manusia selalu saja saling bertarung demi kepentingannya. Maka dari itu Sang Yun takkan sungkan menghabisi mereka semua dan menatap tajam sambil menyuruh lawannya untuk segera datang ke arahnya. Tanpa basa-basi lagi ketiga orang ini segera bergerak dengan cara bertarung yang selalu mereka gunakan. Ketuanya meminta sang archer untuk menjaga jarak dari target sekaligus melindungi mereka berdua dalam pertarungan langsung. Archer ini mengerti dan akan melakukannya sebaik mungkin untuk membuat targetnya tersiksa. Dia memahami jika rekannya yang baru saja mati adalah orang sembrono, tapi tetap saja dia berhasil meraih level 100 sehingga dirinya bukanlah lawan yang mudah, akan tetapi dia dikalahkan dalam satu serangan, menunjukkan jika targetnya tidaklah normal. Sementara itu Sang Yun terus memainkan pedangnya hingga menciptakan tekanan udara yang hebat dan mengungkapkan rasa bosannya melihat mereka semua yang bertarung dengan cara pengecut. Sebagai seorang archer, maka pria ini akan mundur sambil menembakkan anak panahnya. Namun Sang Yun bukanlah target yang akan menghindari anak panah tersebut, bahkan dia memilih untuk maju. Hal ini merupakan sesuatu yang tak terduga dan pria ini menyebut Sang Yun sudah seperti monster. Dalam waktu singkat archer itu dikalahkan dengan cepat dan hal ini mengejutkan kedua rekannya karena mereka baru saja ingin mengambil posisi untuk menyerang. Tiran yang merupakan bos di antara mereka tercengang dan tak menyangka jika Sang Yun akan melemparkan pedang besarnya untuk mengatasi jarak di antara archernya. Walau rekannya baru saja mati, tapi hal ini juga merupakan sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Di mana Sang Yun sekarang ini tidaklah memiliki senjata, menunjukkan jika dia takkan berbahaya lagi seperti sebelumnya. Sementara itu Sang Yun terus tertawa karena dirinya terlalu bersemangat dalam pertarungan ini. Kemudian Tiran mengubah haluan dengan menyuruh anak buahnya untuk segera menyerang karena ini adalah kesempatan terbaik. Dengan ini mereka bertiga berlari menuju ke arah mayat yang tertancap oleh pedang. Di sana Sang Yun melompat untuk mendapatkan kembali pedangnya sebelum bertarung. Akan tetapi Tiran dan anak buahnya takkan membiarkan hal tersebut, dan mereka akan memotong tangannya. Tebasan itu berhasil mengenai tubuh manusia sehingga cairan merah berhamburan.
Hanya saja tubuh yang baru saja ditebasnya bukanlah milik Sang Yun melainkan jasad rekannya. Siapa sangka Sang Yun menghindari serangan tersebut dengan cara yang sangat mencolok, sambil memuji lawannya yang nyaris saja memotongnya. Mereka berdua tak pernah menemui cara bertarung yang tak normal seperti ini. Lalu Sang Yun mencabut pedangnya untuk mengincar Tiran. Namun Tiran melakukan hal yang tak terduga di mana dia mencengkram kepala bawahannya. Siapa sangka Tiran berniat menjadikan anak buahnya sebagai tameng dari pedang besar Sang Yun yang melesat ke arahnya. Dengan ini maka dia terhindar dari tebasan meskipun harus mengorbankan rekannya. Meski Tiran lolos dari kematian, akan tetapi jari-jarinya terkena sayatan ringan. Lalu Sang Yun mengungkapkan hal mengejutkan lainnya di mana dia mengetahui jika mereka berempat adalah penjual organ. Dia juga menebak jika mereka berempat bekerja sama bukanlah didasari atas kepercayaan, melainkan hanya saling membutuhkan dan mereka berdalih sebagai player pemburu, padahal yang diinginkannya adalah mendapatkan organ para orang-orang yang sudah dibangkitkan. Dengan itu mereka akan menjualnya agar manusia normal mengalami kebangkitan melalui transplantasi organ dengan beberapa eksperimen tertentu. Tiran tak menyangka jika bocah yang ditargetkannya mengetahui fakta tersebut, dan maka dari itu dirinya makin memiliki alasan untuk segera menghabisinya. Pedang milik Tiran pun telah sampai di hadapannya dan dia tiba-tiba saja berhenti. Siapa sangka Sang Yun telah menggunakan skill stun 4 detik miliknya kepada Tiran sehingga dia tak bisa berbuat apapun lagi. Tiran tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi dan apakah stun yang dikatakan oleh Rocky benar-benar nyata. Meski begitu dia masih belum menemukan alasan dirinya terkena oleh semacam artefak dan sejauh ini dirinya hanya terkena luka goresan belaka. Tiran bukanlah sosok lemah dan dia juga cukup cerdas, dan hanya ada satu kemungkinan yang terpikir olehnya di mana stun itu tidak berasal dari artefak melainkan skill milik lawannya dan pemicunya adalah luka yang didapatkannya. Dia terus tercengang karena dia tak mungkin mati seperti ini dan dia seharusnya adalah sosok yang selalu memegang nyawa targetnya. Dia bahkan tak segan mempermainkan nyawa seseorang dengan mengajaknya bergabung ke dalam timnya. Namun saat dia tidak membutuhkannya lagi, maka Tiran tak sungkan membuang rekan yang dianggapnya lemah. Walau orang itu sudah percaya padanya dan memohon untuk hidupnya, tapi dia tidak memiliki rasa manusiawi sedikit pun menunjukkan dirinya adalah sang predator. Hal itulah yang selalu dipikirkannya selama ini. Sekarang, kenapa dia merasakan sensasi sebagai mangsa yang tak berkutik di hadapan predator itu sendiri. Sambil meletakkan pedang di wajahnya, Sang Yun menanyakan apakah Tiran merasa takut, padahal dia selalu melakukan hal ini. Beberapa saat kemudian Sang Yun membersihkan noda merah di pedangnya dan dia sedikit kesal harus melakukan hal yang membosankan seperti ini. Meski begitu dia setidaknya mendapatkan hiburan yang bisa menjanggal kebosanannya. Di mana dia telah mendapatkan 8 artefak dari keempat orang yang dikalahkannya. Karena masalah di mulut gerbang sudah selesai, maka dia akan segera melanjutkan penjelajahannya. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik menghabisi manusia, tapi jika harus melakukannya, maka Sang Yun akan menunjukkan ketakutan kepada orang-orang yang berani macam-macam dengannya. Hal yang menarik dari dirinya adalah level yang masih rendah, tapi statistiknya sudah seperti player level tinggi. Di antara semua artefak yang diperolehnya, terdapat satu benda yang hampir merepotkannya.
Cincin ini adalah milik si pria pertama yang menyerangnya dan artefak ini dapat menghapus kekuatan abnormal apapun dan Sang Yun tak menduga terdapat artefak seperti ini. Jika saja waktu itu dia hanya mengandalkan stunnya, maka dirinya mungkin saja sudah mati dan hal ini menunjukkan jika dia harus lebih berhati-hati. Setelah menjelajah lebih dalam terdapat sebuah terowongan yang dihuni oleh para monster goblin. Di saat itulah Sang Yun menunjukkan dirinya untuk menghabisi semua monster tersebut. Akan tetapi dia mendekat dengan sangat berhati-hati disebabkan matanya telah tertutup. Dia melakukannya bukanlah tanpa sebab di mana hal ini merupakan syarat untuk mendapatkan julukan si pemilik hari keberuntungan dan julukan ini membutuhkan 500 monster yang dikalahkan melalui mata tertutup. Para monster goblin yang berada di dalam terowongan mulai memperhatikan manusia yang mendekat ke arahnya. Sang Yun terus bertanya-tanya kapan para monster akan menyerang. Kehadiran manusia di tempatnya membuat goblin ini menjulurkan lidah disebabkan sudah tak lama memakan daging manusia. Meski tidak melihat tetapi Sang Yun dapat merasakan keberadaan para monster yang semakin dekat dengannya. Untuk mengatasi situasi ini, maka dia harus merasakan aliran udara dan mendengarkan semuanya dengan seksama. Yang paling penting dari semuanya adalah dirinya yang harus berada di alam fokus tingkat tinggi. Aliran udara di sekitarnya mulai terus berubah dari waktu ke waktu. Hal ini seperti air hujan yang terjatuh di berbagai titik tertentu. Di saat yang sama monster goblin mulai menyerang dengan kapak mereka, dan jika Sang Yun lengah maka dia pasti akan dihabisi. Namun siapa sangka Sang Yun benar-benar telah berhasil menebas musuh dengan baik. Dengan ini maka para monster goblin takkan meremehkannya lagi, dan mungkin saja mereka harus bekerja sama untuk mengerumuninya. Sang Yun tak menyangka menebas musuh dengan dua mata tertutup bukanlah sesuatu yang buruk. Di saat yang sama sebuah serangan melesat maju menargetkan kepalanya. Akan tetapi cara seperti itu tidaklah berpengaruh karena Sang Yun dapat menangkap anak panah tersebut. Yang benar saja di antara para goblin juga terdapat tipe archer yang selalu berperang untuk melindungi goblin warrior yang sedang bertarung. Sang Yun pun mengungkapkan jika situasi seperti ini sudah sering dirinya lewatkan. Lalu dia meminta semua goblin berhenti bersembunyi dan segera datang ke arahnya. Pertarungan pun pecah dengan para goblin yang berlari mengincarnya. Mereka semua seakan melihat makanan segar yang sangat enak untuk dicicipi, tapi hal itu malah menjadi malapetaka bagi para goblin. Bagaimana tidak saat mereka mendekat maka kepalanya akan melayang di udara. Satu serangan maupun dua serangan bahkan lebih dari itu hanya akan membuat Sang Yun kegirangan. Beberapa saat kemudian dia pun telah selesai menaklukkan jumlah goblin yang diinginkan. Dengan ini maka Sang Yun membuka penutup matanya disebabkan dirinya yang sudah berhak mendapatkan julukan Sang Bocah Beruntung hari ini. Setiap julukan pastinya akan memiliki dampak tertentu dan dengan mengumpulkan julukan sebanyak-banyaknya maka hal itu akan menjadikannya lebih kuat. Di saat yang sama sekelompok goblin baru saja tiba untuk melewati tempat ini. Tanpa basa-basi Sang Yun tersenyum seperti iblis karena dia takkan melewatkan mangsa di depannya. Setelah semua goblin dikalahkan maka sebuah retakan terjadi. Sang Yun tak dapat menyembunyikan kegirangannya karena hal yang ditunggunya sudah datang.
Yang benar saja 3 konstelasi telah mendatanginya karena tertarik padanya.